Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Masih kita berada di hari-hari yang sangat berkah dan hari-hari yang sangat mulia, yaitu di bulan Ramadan. Pada hari ini kembali kita bisa melaksanakan ibadah saum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum kita, tarawih kita, sedekah kita, dan zikir kita serta tilawah Al-Qur'an kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, para pengikut beliau, baik para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan masih membahas dan mentadaburi dan membaca tafsir dari surat Al-Baqarah. Sekarang ayat ke-8 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Ya, pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala mulai mengisahkan dan mensifati orang yang ketiga di awal surat Al-Baqarah, yaitu tipe orang munafik. Pada ayat kedua sampai ke-5 itu berisi tentang sifat-sifat orang mukmin. Orang mukmin didahulukan penyebutannya di dalam Al-Qur'an karena mukmin itu tinggi. Mukmin itu lebih mulia dari siapapun. Setelahnya Allah menyebut tentang ciri orang yang kedua. Tipe manusia yang kedua yaitu kafir. Dua ayat ke-6 dan ke-7. Tetapi walaupun cuma 2 ayat, orang kafir ini mayoritas di dunia. Dari survei, jumlah manusia itu sekarang lebih dari 7 miliar. Yang muslim hanya 1.800.000.000. Sisanya adalah kafir, musyrik, penyembah api, bahkan yang tidak beragama, ateis.
Kemudian di surat ini, di ayat ini, ayat ke-8 dan ke-9 dan ke-10 sampai ayat ke-20 itu Allah Subhanahu wa taala membeberkan sifat-sifat orang munafik. Orang munafik ini sangat berbahaya. Allah taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Pak Siswanto, baca artinya. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Iya. Di antara manusia. Walaupun di sini sebutannya manusia, tapi ada dari jin juga. Karena ingat, makhluk yang Allah ciptakan banyak. Ada malaikat, ada yang bernyawa ya, mempunyai ruh, malaikat, jin, manusia, binatang. Bedanya apa? Manusia punya akal, punya hawa nafsu. Jin punya akal, punya hawa nafsu. Malaikat punya akal, tidak punya hawa nafsu. Binatang punya hawa nafsu, tapi nggak punya akal. Nah, manusia, di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman. Mereka mengatakan dengan lidahnya kami beriman. Ini pengakuan mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membantah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu sama sekali bukan orang beriman. Kita lebih percaya mana? Pengakuan orang kafir atau penegasan dari Allah Subhanahu wa taala? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak beriman. Apa yang Allah sebutkan di sini sebagai bentuk peringatan buat kita bahwa di antara manusia banyak yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka beriman hanya di mulutnya saja. Dan mereka ketika mengatakan beriman itu di depan Nabi. Di depan Nabi loh. Kita mengaku beriman nggak di depan Nabi kan? Nabi sudah meninggal. Tapi orang munafik mengaku beriman di depan Nabi langsung. Tetapi Allah membantah. Wa ma hum bimu'minin. Luar biasa ya. Ada orang aku beriman di depan Nabi, tapi Allah bantah. Mereka tidak beriman. Inilah bibit-bibit kemunafikan itu sudah ada di zaman Nabi. Ketika Islam mulai kuat, muncullah orang munafik. Kenapa orang munafik muncul? Karena mereka ini awalnya memusuhi Islam. Awalnya mereka mendukung orang kafir. Ternyata orang kafir kalah. Perang Badar, orang kafir kalah. Perang Uhud, imbang. Perang Ahzab, orang kafir kalah. Perang Tabuk, orang kafir kalah. Fathu Mekah, orang kafir kalah. Perang Hunain, imbang juga. Mulailah Islam kuat. Muncullah orang munafik. Karena mereka, waduh, ini Islam semakin kuat ini. Wah, kita kalau memihak kepada orang kafir, kita nanti akan dibunuh. Akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Lisannya mengatakan beriman. Amanna billah wal yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Luar biasa mereka mengaku seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kan tahu isi hatinya. Karena iman itu di hati. Wa ma hum bimu'minin. Mereka itu bukan orang beriman. Ayat ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Munafiqun.
Silakan buka surat Al-Munafiqun. Halaman 554. 554. Halaman 554. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Pak Sis baca artinya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Iya. Dibantah langsung oleh Allah, orang munafik itu pendusta. Munafik. Hati-hati istilah ini ya. Ini istilah syar'i, tapi hati-hati. Tidak boleh kita mengatakan orang munafik ke orangnya langsung ya. Tapi kalau kita mengatakan sifat ini sifat munafik, nah itu boleh. Tapi tidak boleh kita menuduh orang munafik. Munafik itu dari kata bahasa Arab nafaqo. Nafak itu artinya terowongan. Bahasa Arabnya terowongan itu nafak. Terowongan itu gimana? Ada dua lubang kan? Lubang masuk, lubang keluar. Nah, orang munafik seperti itu. Masuk Islam dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Itu namanya munafik. Kenapa mereka disebut munafik? Karena mereka yudhirul Islam wa yubtinul kufr. Masuk Islam tapi sebenarnya benci dengan Islam. Ada nggak orang begini? Banyak. Ngaku Islam tapi benci Islam banyak. Benci Allah, benci Rasulullah, benci Al-Quran, benci sunnah Rasul, benci orang-orang yang melaksanakan sunnah. Ini ciri-ciri munafik. Nah, orang munafik, kenapa kok disebut munafik? Karena mereka masuk Islam dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Nanti disebutkan di sini sifat-sifatnya, kelakuan-kelakuan mereka. Nah, munafik itu ada dua, nifak hati dan nifak amali. Munafik ada dua. Satu munafik keyakinan, ini yang berat. Ada orang lisannya mengatakan beriman, tapi hatinya membenci Islam. Inilah munafik yang dimaksud di ayat ini. Ini namanya munafik kubro atau akbar, munafik besar. Seperti riya, ada riya kubro, ada riya sugro. Riya besar, riya kecil. Riya akbar, riya asghar. Ada munafik juga. Nifakul akbar, nifakul asghar. Nifak besar, nifak kecil. Nifak besar, lisannya mengaku beriman, dia sholatnya paling depan. Dia mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, tidak semua yang bertemu Nabi Muhammad itu beriman, walaupun ngaku beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf itu sering bertemu Nabi. Kita pernah nggak ketemu Nabi? Nggak pernah kita, belum pernah. Mudah-mudahan kita bertemu Nabi di surga. Kita tidak melihat Nabi, tapi kita beriman dan melaksanakan
ajaran beliau. Tapi ada yang melihat Nabi, memahami kejujuran Nabi, bahkan tahu tentang mukjizat Nabi, tapi nggak beriman. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang munafik ini bersyahadat. Syahadat mereka beriman di lisannya aja. Tapi tidak dibuktikan dengan kejujuran hatinya. Nah, ini sangat berbahaya. Ini munafik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Makanya pernah dulu Rasulullah SAW menyebut nama-nama orang munafik. Ada Ubay bin Salul. Tokoh pemimpinnya namanya Ubay bin Salul. Dia dari Yahudi, pura-pura masuk Islam. Ada Abdullah bin Saba. Namanya bagus-bagus, Abdullah. Namanya bagus-bagus kan? Abdullah bin Saba, Abdullah bin Salul. Tapi namanya tidak sesuai dengan kelakuannya. Itulah manusia, kadang namanya bagus tapi kelakuannya tidak bagus. Nah, orang munafik disebut di zaman Rasulullah sudah disebut. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Rasulullah menyebutnya. Tetapi ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu sama siapa? Allah. Dia munafik, 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 munafik. Ada lebih dari 19 orang munafik di zaman Rasulullah. Tokoh-tokohnya. Pemimpinnya adalah Abdullah bin Saba atau Abdullah Ubay bin Salul. Nah, sampai-sampai sahabat Nabi ada yang disuruh menulis, namanya Hudzaifah bin Yaman. Makanya Hudzaifah bin Yaman disebut sahibus sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahasia nama-nama orang munafik. Nah, sama Hudzaifah disimpan, tidak ada yang boleh melihat. Bahaya nih kalau tersebar. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau ada orang mati di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab tidak mau menyolatinya kecuali melihat Hudzaifah dulu. Hudzaifah nyolatin enggak? Kalau Hudzaifah nyolatin, oh berarti dia bukan munafik. Tapi kalau Hudzaifah enggak nyolatin, munafik, dia enggak mau. Umar bin Khattab enggak mau. Karena tahu ini munafik. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya, "Ya Hudzaifah, hal dzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haula'il munafikin?" Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut namaku termasuk golongan munafik? Subhanallah. Umar bin Khattab saja sampai khawatir dia punya sifat munafik. Padahal Umar bin Khattab setan aja lari ketemu dia. Kalau kita bukannya lari malah deketin gitu kan. Setan kalau ketemu Umar bin Khattab lari dia, setan. Itu aja masih khawatir ada munafik dalam hatinya. Ada 4 ayat atau lebih yang turun berkaitan dengan usulan Umar bin Khattab. Tentang sholat di maqam Ibrahim, tentang hijab. Itu berkaitan dengan idenya, usulannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu saja masih khawatir ada kemunafikan. Sholat selalu di depan Umar bin Khattab. Bahkan sampai ketika beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, beliau itu sampai minum air susunya keluar lagi dari ususnya. Ususnya udah terbelah, udah terpotong karena ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Itu aja masih sholat, masih berdakwah, masih kuat keimanannya. Itu saja masih khawatir ada kemunafikan. Nah, sekarang banyak orang yang nggak mau sholat
masih banyak orang yang malas-malasan beribadah. Terutama salat subuh dan salat isya. Makanya hati-hati nih dua salat ini. Athqalus salati 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Salat yang paling berat untuk orang munafik itu salat subuh sama salat isya. Maksudnya berjamaah di masjid atau di mushola atau di sekretariat lah. Ini bukan mushola kan, ini sekretariat kan. Berat. Kalau sampai ada orang sholat subuh sama isya kok di rumah, nggak sakit, nggak hujan, dan nggak dalam keadaan safar, ini sholat termasuk ada ciri munafik dalam diri kita. Hati-hati. Ini yang menyebut Rasulullah ya, bukan saya. Saya hanya menukil. Nah, munafik yang kedua, munafik sugro atau munafik shagir, munafik kecil. Nah, munafik kecil ini kita kadang-kadang mungkin melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, ayatul munafiqi thalathun. Ciri orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Rawahu Muslim. Ciri munafik ada 3. 1, jika berkata bohong. Hati-hati nih kita. Jangan biasakan bohong. Kedua, jika diberi amanah khianat. Nah, ciri munafik yang kedua, jika diberi amanah khianat. Yang ketiga, jika berjanji ingkar. Nah, ini munafik kecil. Tapi tetap munafik ya, hati-hati. Jauhilah sifat munafik. Dan ciri-ciri munafik masih banyak sebenarnya. Tapi ciri menonjolnya itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak beriman. Jadi munafik itu enggak jelas. Beriman tidak, ngaku kafir juga tidak. Kita buka surat An-Nisa. Mereka itu tidak jelas, bunglon. Kalau Islam kuat, mereka ngaku Islam. Kalau kafir kuat, mereka mendukung kafir. Surat An-Nisa ayat 143. 142 dan 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudhabdhabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula' wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Artinya Pak Arto? Sesungguhnya orang munafik itu tidak menipu Allah, tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan orang yang beriman dan tidak pula kepada golongan orang yang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Nah ini, munafik nggak jelas. Kafir nggak terus terang, beriman juga nggak. Ini nggak punya prinsip orang begini. Kalau Islam kuat, mereka ngaku Islam. Tapi kalau nanti Islam kalah, mereka nginjak-injak.
Islam kuat dari sisi imannya ya. Dari sisi pemerintahannya, kekhilafahannya. Nah, orang munafik tidak kafir jelas banget, tapi tidak beriman juga. Ya di antara itu. Tapi mereka Allah bantah tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan menipu orang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Mereka ingin menipu Allah. Kenapa orang munafik kok ingin menipu Allah? Karena mereka nggak beriman bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tahu isi hati mereka. Ada nggak orang yang bisa menipu Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kalau menipu manusia bisa. Menipu itu contoh, ada orang ngasih amplop, ngasih maaf bingkisan ditulis hadiah. Di dalamnya ada bungkusan lagi, ada bungkus lagi. Isinya apa misalkan? Isinya rambut apa misalkan. Nah, menipu dia. Hadiah menarik gitu. Nah, menipu dia. Nah, orang munafik kan mengaku kepada Rasulullah, kami beriman. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa ditipu. Dan menipu orang beriman. Kita kadang-kadang bisa ditipu oleh orang munafik. Ya. Kita kadang-kadang mendapatkan ada tokoh-tokoh Islam tapi kok menjanjikan hal-hal yang baik, ternyata yang diberi adalah hal-hal yang buruk. Nah, mereka menipu kita, menipu orang beriman. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Karena tidaklah mereka berbuat kemunafikan kecuali merugikan diri mereka sendiri. Mereka sholat nggak diterima karena sholatnya riya. Mereka bersedekah pun nggak diterima karena sedekahnya riya. Orang munafik itu ibadahnya serba riya. Makanya tadi kenapa sholat subuh sama sholat isya berat? Karena sholat subuh sama isya nggak kelihatan orang. Orang-orang kan masih pada tidur. Yang lihat ya yang teman-temannya ikut sholat. Ini di zaman sekarang ada lampunya, kita bisa melihat nih wajah-wajah yang ikut sholat. Di zaman Rasulullah nggak bisa ngelihat karena nggak ada lampu. Antum kalau hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada senter, nggak ada lampu jalan, nggak ada kipas angin, nggak ada karpet, masjidnya masih pakai lantai, nggak kelihatan. Mungkin antum sholat, sampingnya aja nggak tahu siapa samping saya nih, karena gelap. Nggak percaya? Lihat aja zaman Rasulullah, kembali sholat zaman Rasulullah. Sampai-sampai dulu para sahabat itu nggak tahu siapa yang di samping saya karena gelap. Mereka ya hanya mengandalkan bulan, cahaya bulan. Ada nggak mereka yang nyalain obor? Ya nggak ada. Obor itu kalau mau perang. Kalau sholat enggak, mereka ya udah mengandalkan cahaya bulan. Samping kanan kirinya aja nggak tahu. Kan nggak tahu ini ikut sholat nggak ya si A, si B, si C ikut sholat nggak ya? Kalau subuh sama isya nggak kelihatan karena udah gelap. Di zaman Rasulullah nggak ada lilin, nggak ada lampu petromak. Bikin api susah. Sekarang bikin api gampang, beli aja senter. Nih, lampu tinggal cetet. Ya itu di zaman kita. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada lampu-lampu begitu. Jadi gelap, di dalam masjid itu gelap. Ya mereka hanya mengandalkan suara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu suaranya keras karena nggak melihat gerakan imam. Makanya suaranya keras, jahriyah.
Kalau suaranya pelan, gimana mau lihat nih imamnya lagi ngapain nih? Yang belakang-belakang nggak ngelihat. Makanya suaranya keras. Nah kalau duhur sama asar kan kelihatan imamnya, makanya bacanya pelan. Nah kalau zaman sekarang kan semua sholat kita bisa lihat imam. Nah orang munafik sholat subuh sama sholat isya itu nggak kelihatan di masjid, nggak kelihatan, karena nggak ada yang tahu. Yang depan nggak tahu yang belakang, yang samping nggak tahu sampingnya siapa, nggak tahu. Kecuali salaman, kamu siapa? Kamu siapa? Apalagi kan sahabat dulu pakai sorban, kanan kirinya ketutup wajahnya. Kalau kita kan nggak pakai sorban, kelihatan wajahnya. Nah, itulah orang munafik, menipu Allah. Dulu orang munafik itu kan, ya, kalau ada sesuatu mereka menyembunyikan dan mereka membocorkan rahasia kaum muslimin. Nah, kalau sekarang kan mendeteksi orang munafik sebenarnya lebih gampang sekarang, sifat-sifatnya. Sekarang media udah banyak. Ada orang misalkan berstatement begini, mengatakan azan begini-begini misalkan, atau mengatakan Al-Quran begini-begini. Itu kan semua di dunia bisa melihat tuh. Mau di YouTube, mau di Facebook, mau di IG, mau dimanapun. Sekarang tuh sebenarnya lebih mudah mendeteksi orang munafik tuh, lebih mudah. Cuman tetap kita nggak boleh menyebut dia munafik. Kita hanya boleh mengatakan sifat orang seperti itu tuh sifat orang munafik. Iya. Tapi nggak boleh kita mengatakan, oh si A munafik tuh. Jangan. Karena yang tahu munafik asli apa enggak itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Barangkali ada yang mau bertanya tentang munafik ini. Biar kelihatan interaktif ya. Biar nggak ngantuk. Menghindari sifat munafik gimana Pak Ustaz? Iya, untuk menghindari sifat munafik. Ya pertama kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari sifat munafik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai yang bolak-balikan hati, kokohkanlah diriku dalam agamamu. Berdoa Pak Ibnu. Umar saja khawatir ada sifat kemunafikan. Dan sifat munafik ini sangat-sangatlah dibenci Allah. Orang kafir dibenci Allah, tapi munafik lebih dibenci Allah. Buktinya apa? Buktinya siksaan orang munafik lebih berat dari siksaan orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Ngeri ini siksaan orang munafik. Orang munafik itu berada di keraknya neraka. Neraka itu kan level-levelan. Neraka yang paling ringan, orang dibakar pakai sepatu dari api, otaknya mendidih. Itu neraka paling di atas tuh. Neraka paling enak. Nggak ada neraka yang enak, tapi itu paling enak udah. Dia pakai sendal dari api. Gimana? Antum berani pakai sendal dari api? Jangankan pakai sendal. Megang korek api 10 detik aja, saya kasih 10.000 deh kalau ada yang berani. Enggak bawa duit 10.000 tadi di rumah. Jangan 10.000 deh, 100.000 semenit mau megang api. Ini pakai sendal dari api, otaknya mendidih, gluk. Otaknya mendidih saking panasnya. Itu siksaan paling ringan, Pak. Apalagi yang paling kerak, udah diapain tuh? Udah bonyok gosong, nggak mati, hidup lagi, bonyok gosong, nggak mati, hidup lagi. Itu munafik disiksa begitu. Nah, oleh karena itu yang kedua, kita membaca apa sih siksaan-siksaan orang munafik di neraka.
Dan orang munafik ini nggak beriman, kata Allah nggak beriman. Karena itu tadi semuanya serba riya. Jihad riya, sedekah riya, sholat riya. Riya itu apa sih? Pengen amalnya dilihat orang, dipuji orang. Yang pertama tadi berdoa supaya tidak termasuk orang munafik. Kedua, bacalah siksaan-siksaan Allah kepada orang munafik. Jadi kita takut. Yang ketiga, ikhlaslah dalam berislam ini, ikhlas. Jangan karena masuk Islam terpaksa. Nah ini orang-orang munafik itu masuk Islam terpaksa karena kepepet. Kalau nggak masuk Islam nanti dia akan kehilangan jabatan misalkan. Ya, sekali lagi sifat-sifat munafik ini banyak, tapi kita tidak boleh memvonis orang munafik. Yang keempat, Pak Ibnu, bertemanlah dengan orang-orang yang rajin menuntut ilmu, Pak. Bapak harus menuntut ilmu. Dan rajin menuntut ilmu dan berteman dengan orang-orang yang rajin menuntut ilmu. Kemudian yang terakhir ya, Bapak jangan terlalu cinta dunia. Salah satu sebab munafik karena cinta dunia. Pengen jabatan, pengen popularitas, pengen kedudukan, pengen pujian, sanjungan, duit dan sebagainya. Itu karena cinta dunia, kebangetan cintanya. Cinta dunia boleh, tapi jangan kebangetan. Sampai-sampai dia tidak mau beribadah itu lillahi ta'ala, tapi karena dunia. Ya, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kita dukung dakwah kita ini, karena dakwah kita ini ketika sudah masuk di dunia maya, dunia internet, YouTube dan sebagainya sudah dilihat oleh seluruh dunia. Maka mari kita ikut mendukung dakwah ini dan semoga bisa bermanfaat. Minimal kita sudah menyampaikan dakwah ini, didengar orang dapat hidayah, alhamdulillah kita dapat pahala. Yang berpartisipasi dalam kajian ini berpahala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.